the year. Abah, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Aha, dari Melov. Good questions. Minat baca itu penting sekali. Ada dua unsurnya. Minat baca dan daya baca. Minat baca itu kemauan kita untuk membaca, dan daya baca itu ketahanan kita dalam membaca. Kadang-kadang kita punya minat baca tinggi, tapi minat baca WA, minat baca yang pendek-pendek. Kalau daya baca itu kemampuan kita untuk baca buku yang panjang, yang tebal, yang memerlukan konsentrasi panjang. Lewat apa? Mulailah dengan membaca yang disukai. Jadi cari apapun, mau novel boleh, cerpen boleh, buku sejarah boleh, buku apa saja yang menurut my love itu suka, mulainya dari situ. Jadi membiasakan untuk baca yang relatif panjang. Dulu saya cerita masa kecil ya, saya belajar baca itu dengan baca cerpen-cerpen, cerita pendek. Waktu saya kecil, saya suka baca kumpulan cerpen yang sebetulnya penulisnya dari Rusia, namanya Anton Chekhov, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya baca cerpen-cerpen itu. Dan ketika baca cerpen itu, nggak melelahkan karena pendek. Jadi, paling berapa ya, antara 10 halaman gitu, kira-kira plus minus 2 halaman, jadi 8-12 halaman gitu per cerita. Jadi buat anak-anak waktu itu baca satu cerita selesai, saya menikmati sekali. Dan Anton Chekhov adalah salah satu penulis cerpen terbaik dunia. Jadi cerita-cerita pendeknya itu selalu mengesankan gitu. Itu yang membuat saya juga punya minat untuk baca lebih jauh. Terus yang kedua, saya suka baca biografi. Karena biografi itu selalu bercerita dari masa kecil. Nggak ada biografi yang mulainya ketika orangnya udah tua gitu. Kisahnya selalu dimulai ketika dia masih anak-anak. Dan itu yang membuat saya merasa ya seperti ngikutin kisah orang yang seumur saya gitu waktu saya anak-anak. Jadi kalau saya reflektif nih, gimana caranya suka punya minat baca, ya pilih bacaan yang disukai. Nah, kalau udah terbiasa kita membaca, nanti kita bisa baca yang belum tentu kita sukai, tapi kita akan kerjakan karena kita udah memiliki kemampuan untuk daya bacanya kuat. Jadi dengan punya minat baca, terus ada daya baca, then you can take almost every readings. Itu nggak perlu latihan yang rumit. Terus pembiasaan itu sempetin aja untuk punya taruh buku di sebelah tempat tidur, atau kalau mau e-book juga boleh. Terus sebelum tidur sempetin baca sebentar. Saya malah cenderung begitu, cenderung sebelum tidur tuh nggak buka HP lagi, tapi baca buku, walaupun sebentar. Udah ngantuk ya udah tidur. Atau taruh, kalau saya di mobil suka ada buku. Di mana aja tempat yang ada kelonggaran, apakah di kamar, apakah di ruang bersama, itu taruh aja buku yang bisa dibaca. Jadi lama-lama nanti akan nuntasin. Lalu satu lagi nih, kalau baca buku yang agak tebal supaya tahan. Buku itu kalau dibaca semua dari awal sampai akhir mungkin melelahkan. Tapi kalau tips ya, boleh saya bagi tips pengalaman pribadi, belum tentu semua orang sama. So don't take this as the only rule. Tapi kalau saya baca buku yang tebal, maka saya akan baca chapter pertama, bab pertama, biasanya introduction, menjelaskan apa isi bukunya, apa
yang akan ditulis, itu chapter pertama, terus saya baca yang terakhir, langsung chapter terakhir. Chapter terakhir itu kesimpulannya. Dia menceritakan apa saja yang ditulis di buku itu. Nah, terus baru sesudah itu saya kembali milih chapter-chapter yang relevan supaya efisien. Ini bukan novel ya, kalau novel nggak bisa begitu. Tapi ini buku non-fiction, bacanya gitu kalau yang saya kerjain. Baca chapter 1, pembukaan, jelasin outline, dan akhir. Itu beberapa tips simple yang mudah-mudahan manfaat ya. My love, thank you for asking for good questions.